Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatil kirami wa ila muallifadil kitab Sahih Burhaibin wa jami' masyahid usul ila. Barakatuh amin darayni al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah, fa inna zaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanzu minhu fama ba'dahu syarrun minhu. Al-hadis sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Pada pagi hari ini akan kita bahas perjalanan di alam kubur. Ini menjadi perjalanan pertama menuju alamul akhirah. Ini bakal terjadi kepada kita semua yang masih hidup, bahwa kita wajib percaya tentang adanya alam kubur. Gak bisa kita lari dan gak bisa kita menolak bahwa kubur pasti akan kita alami. Lalu di alam kubur ada apa? Rame Pak. Rame di alam kubur itu. Di antaranya yang pertama akan ada pertanyaan soal munkar wa nakir. Pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Dua, ada himpitan kubur. Tiga, ada pembentukan amal. Amal soleh berarti berbentuk soleh, amal jelek berbentuk binatang. Ini bakal terjadi di alam kubur. Yang selanjutnya di alam kubur itu akan ada nikmat kubur, akan ada siksa kubur atau adab kubur. Nah, ini kita akan bahas Pak satu persatu. Sebelum datang malaikat munkar wa nakir, dalam satu riwayat dikatakan ada malaikat sebelum munkar wa nakir. Ini kata Nabi, yasba'ul mayyit salasun. Jenazah atau mayit setelah disolatkan lalu digiring menuju tempat terakhir peristirahatan ke dalam kuburan, maka yasba'ul mayit salasun, ada tiga perkara. Tiga perkara mengikuti si mayit ketika akan dikubur. Yarji'u isnani, yang dua itu yarji'u kembali, wa yabqa wahidun, dan yang satu itu mengikuti. Mana yang dua? Fayarji'u ahluhu wa maluhu, dua kembali, ahli keluarga, anak, istri, kerabat, saudara, tetangga, itu mengikuti ke kuburan, mengantarkan kita. Tapi fayarji'u, mereka akan kembali, mereka akan gak akan ikut kepada kita. Wa maluhu, dan hartanya pun demikian. Dia punya mobil dibawa ke kuburan untuk mengantarkan, terus bawa. Tapi nanti mobil wa maluhu fayarji'u, dia balik lagi. Dua, ahli dan harta kembali.
tapi wayabqa amaluhu, yang satu mengikuti terus. Apa itu? Amaluhu, amalnya, baik amal soleh ataupun amal jelek, itu wayabqa wahidun, akan terus mengikuti ke alam kubur. Ini 3 perkara. Allahu karim. Innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan awwalu manzilin, tempat pertama, min manazilil akhirah, dari berbagai tempat menuju alam akhirat. Kuburan menjadi salah satu tempat pertama kita menuju alam akhirat, alam kekal, alam pembuktian. Fa in naza minhu pama ba'dahu aisyaru minhu, kata Nabi. Barang siapa yang selamat di alam kubur, pama ba'dahu, maka setelahnya aisyaru minhu, akan mengalami kegampangan. Orang meninggal di alam kubur mendapatkan kenikmatan selamat, maka kesananya aisyaru minhu, akan menemui kegampangan. Gampang kesononya. Gak ada himpitan kubur, gak ada siksa kubur, terus selamanya. Nanti bangun dibahas terus aisyaru minhu. Tapi sebaliknya Pak, wa ilam yanzu minhu pama ba'dahu syarrun minhu. Barang siapa yang di alam kuburnya itu celaka, pama ba'dahu syarrun, maka setelahnya syarrun, itu jelek, ba'dahu, setelahnya. Allah karim. Nah, mudah-mudahan kita semua selamat dari siksa kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini awal perjalanan kita. Wa idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani fayajlisanihi. Nah, ketika di mana-mana ditaruh mayit fi qabrihi, di dalam kubur, artinya sudah ditutup selesai semuanya, maka ya'tihi malakani fayajlisanihi, maka datang 2 malaikat terus mendudukkan, duduk, posisi kita duduk. Lah ini kubur, alam kubur bukan alam dunia. Ada kisah dulu ketika Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha wafat. Beliau amanat kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, wahai suamiku, tatkala nanti aku wafat, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Benar Pak, begitu wafat Siti Fatimah, putri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang mengantarkan beliau ke liang lahat itu 4 orang. Ini karena ini adalah amanat beliau. Yang pertama suaminya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang ketiga Abu Dhal al-Ghifari. Begitu selesai sampai di kuburan, lalu Abu Dhar al-Ghifari berkata kepada kuburan ketika jenazah Siti Fatimah akan dimasukkan ke liang lahat. Kata Abu Dhar al-Ghifari, wahai tanah, wahai kuburan, aku titipkan ini jenazah adalah putri tercinta dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita yang suci. Abu Dhar al-Ghifari ngomong seperti itu. Lalu kuburan menjawab pas seketika itu. Kata kuburan, wahai manusia, aku bukan tempat turunan. Aku bukan tempat turunan, walaupun turunan Nabi, turunan Rasul, turunan orang kaya, turunan orang-orang yang berharga. Aku bukan tempat mereka, tapi aku adalah tempat amal. Tempat amal. Kaget Abu Dhar al-Ghifari. Allahu karim. Ternyata kuburan gak memandang kita siapa-siapa. Tadi wayabqa amaluhu, tergantung kadar amal kebaikan kita. Kuburan gak memandang siapa kita, tapi kuburan memandang bagaimana amal kita. Ya, Allahu karim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah,
Setelah jenazah didatangi oleh kedua malaikat Munkar wal Nakir, posisi kita itu seperti apa? Ya kan gak mungkin Pak, seorang malaikat bertanya kepada orang yang mati, gak mungkin. Secara logika kita pikir, jangankan kita bertanya ke orang mati kayak orang bodoh, masa kita nanya ke orang mati, kan gak mungkin. Ke orang tidur aja, orang yang lagi tidur terus kita tanya, nyambung gak? Gak akan. Berarti pertanyaan soal Munkar wa Nakir, pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada kita marrobuka, kondisi kita kembali hidup Pak. Nah, dalam sebagian riwayat, faida ulhida fi qabrihi adinal ilahu laha, tatkala di mana-mana kita di alam kubur, fi qabrihi di dalam kubur, adinal ilahu, Allah mengizinkan, memberikan izin kepada ruh untuk kembali turun, watal basal badan ila nisbihi, untuk memakai badan kita ila nisbihi, separuh. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Pertama kemarin jenazah itu mendengar sebagian suara, ya baik dari suara apa saja itu kondisinya mendengar. Begitu selesai ditutup semuanya, beres semuanya, faidal hadafi qabri adinal ilahu laha antanzila wa talbisal badana ila nisbihi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada ruh untuk kembali memasuki jenazah, nisbihi, separuhnya, artinya gak seluruhnya utuh. Wakila ada dari sampai pusar, jadi dikembalikan itu sampai pusar. Nah, setelah itu kan ada talqin. Nah, orang yang mentalkin itu si jenazah di dalam liang lahat itu mendengar Pak. Jangan dikira talqin itu, wah ngapain ini talqin, orang sudah mati kok ditalqin. Nah, ngajinya kurang jauh. Malaikat aja bertanya, orang talqin, hei Fulan bin Fulanah, hei Fulanah bin Fulanah, faida sa'alaka, tatkala nanti datang dua malaikat yang bertanya marrobuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka dan sebagainya. Itu orang yang talqin, yang mendengar itu, yang jenazah di dalam kubur mendengar Pak, jangan dikira gak mendengar. Makanya yang nalkin itu harus benar-benar fasih, Wah kan saya mah hidupnya gak pernah hidup di Arab, itu kan talqin pakai bahasa Arab. Lah apapun bahasanya, maka orang yang di dalam kuburan yang sudah dikubur itu mendengar. Hakikatnya seperti itu. Dalam artian mentalkin itu bukan memberitahu, tapi mengingatkan bahwa nanti setelah ini akan ada pertanyaan Munkar wa Nakir, bahwa alam kubur itu hak adanya. Talqin. Makanya ada orang yang anti talqin, nah itu kurang jauh ngajinya, kurang jauh. Nah, faidah ulhida fi qabri adinal ilahu, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada ruh untuk dikembalikan kepada badan, itu setengah badan. Setelah itu kan dikembalikan, orang-orang yang di atas yang mengantarkan kita itu tadi yarzi'u, kembali ke rumahnya, anak kembali ke rumah, istri kembali ke rumah, kerabat kembali ke rumah, saudara kembali ke rumah. Fayasma'u, kita nih posisi kita berada dalam liang lahat, dalam kubur. Fayasma'u hiftanin ni'ali wa nabdal ayadi minat turab. Allahu karim. Mendengar suara hiftanan ni'ali, suara gesekan sandal orang yang mengantarkan jenazah, orang yang mengantarkan kita sampai ke kuburan. Hifkonan ni'al, mendengar suara gesekan sendal, gesek-gesek pulang, kita ditinggal sendiri.
di tengah kebun, jauh dari pemukiman. Hibqanin ni'al, jenazah dalam kubur itu mendengar, fayasma'u wa nabdul ayyadi minat turab, dan mendengar suara tanah di atas. Kalau tanah itu kan bergetar, suara sendal itu terdengar. Wakilah 7 langkah orang yang terakhir berangkat, orang yang terakhir pulang, maka datanglah 2 malaikat. Wa yasiru fi qabrihi faz'an mar'uban mustahhishan. Jenazah ketika mendengar suara himpitan, suara gesekan sendal anak kita, suara gesekan sendal saudara kita, suara gesekan tetangga kita, sendalnya terdengar oleh orang yang dikubur, seketika itu wa yasiru fi qabrihi faz'an mar'uban mustahhishan, langsung merasa kaget, langsung merasa ketakutan, mustauhisan, dalam keadaan sendiri. Kaget mendengar suara sendal, kaget mendengar suara himpitan tanah. Kaget dan merasa paling menakutkan. Inilah kejadian menakutkan. Allahu Karim, sangat-sangat menakutkan, mengerikan, menyeramkan. Kuburan, kaget pas bangun, sempit tempatnya, gelap tempatnya. Ini tadi kan dikembalikan oleh Allah ruh kita ke jasad separuh. Ini tujuannya apa? Untuk nanti ditanya oleh malaikat. Allahu Karim, kaget. Makanya yang pertama mengalami ketakutan di alam kubur itu, Pak, itu adalah malam pertama. Malam pertama. Kalau kita di dunia, malam pertama itu paling menyenangkan. Setelah pernikahan itu malam pertama itu yang ditunggu-tunggu. Tapi di alam kubur, malam pertama adalah malam yang sangat mencekam, malam yang sangat menakutkan. Malam pertama di kubur. Allahu Karim. Lah si mayit mendengar suara gesekan sandal dan merasa kaget, merasa takut, merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Summa yadhulu alaihi munkarun wa nakirun. Datanglah malaikat munkar wa nakir. Duduk. Munkar wa nakir datang, posisi kita lagi duduk. 7 langkah orang yang mengantarkan jenazah ke dalam kubur. Maka setelah itu malaikat munkar wa nakir mendatangi kita. Yang mana sifatan malaikat munkar wa nakir yang mendatangi kita untuk bertanya. Yahruju min afwahihima, keluar dari kedua mulutnya munkar wa nakir. Lahibun nar, keluar percikan api dari mulutnya. Kita ditanya, pertanyaannya sekali pertanyaan keluar dari mulut munkar wa nakir itu api. Yang mana biyadikuli wahidin minhuma, malaikat munkar wa nakir membawa di tangannya mikma'atun, satu pukul, tepat apa itu buat mukul tuh, mikma'atun itu kendir. Kalau bahasa Indonesianya semacam tongkat. Min hadidin, dari besi. Membawa tongkat, munkar wa nakir membawa tongkat masing-masing di tangannya. Yang terbuat tongkat tersebut dari besi. Andai kata lauduribat biha aljibala rawasyal ladzabat, andai kata tongkat ini oleh Allah disuruh untuk memukul gunung yang gagah, gunung yang kokoh, gunung yang tinggi, ladzabat, hancur. Serem. Malaikat munkar wa nakir membawa tongkat untuk memukul ketika pertanyaan gak bisa dijawab, dipukul. Andai kata Allah memberikan izin untuk memukul gunung yang tinggi yang kokoh, ladab, hancur, apalagi kita tubuh yang segede gini. Allahu Karim.
Fayakulani lahu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Jenazah ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Fayabja'u dzalika syahsu faj'atun lam yabja' mislaha qattun. Ketika malaikat Munkar wa Nakir bertanya man rabbuka, fayabja'u, kaget kita. Faj'atun lam yajfa' mislaha qattun, gak pernah menemukan rasa kaget sebelumnya kecuali kaget yang luar biasa seperti ini. Pertanyaan Munkar wa Nakir membuat kita kaget dan menakutkan. Wa yaqulu antuma rabbi fayadribani bil miqatin fayaudu fil ardi. Summa yajidbani jadban mila ardi asra min tarfati ainin wa yaqulani lahu man rabbuka wa madinuka. Ketika enggak bisa menjawab pertanyaan, wa yaqulu antuma rabbi fayadribani, engkau itu adalah Tuhanku berdua, kan salah jawabannya. Fayadribani bil miqatin, maka dipukul oleh malaikat Munkar wa Nakir ketika kita gak bisa menjawab bil miqati fayagusu bil ardi. Setelah dipukul gak bisa menjawab pertanyaan, dipukul oleh malaikat Munkar wa Nakir fayagusu fil ardi, maka kita langsung dipukul, langsung turun ke bumi 7 arba'ina diro'an, 40 siku. Dipukul langsung nyungsep, langsung turun ke bawah Pak, 40 siku. Allahu Karim. Langsung dipukul langsung ke bawah, 40 siku diro'an, arba'ina diro'an. Allahu Karim. Setelah itu yajid bani jadban minal ardi asra' min tarafati ainin. Terus malaikat Munkar wa Nakir jadban minal ardi, mengeluarkan kembali minyak, dicabut. Setelah dipukul nyungsep 7 lapis bumi, kembali diangkat oleh Munkar wa Nakir untuk di pertanyaan yang kedua. Asra' min tarafati ainin wa yaqulani lahu man rabbuka, siapa pangeranmu, wa madinuka, fayaruddu alaihi ma'al maqalatul ula wa yaqulu la a'rifali robban ghairakuma. Terus ditanya gak bisa menjawab, dibulak-balik pertanyaan marrobuka, gak bisa menjawab, dipukul kembali langsung. Fayudayiqani alaihil qabra. Setelah itu gak bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir, fayudayiqani alaihil qabra, lalu tanah menyempitkan, malaikat menyempitkan kepada kuburan. Ditanya enggak bisa, dijawab pun enggak benar jawabannya. Dipukul sampai ke 7 lapis bumi nyungsepnya, diambil kembali, ditanya kembali enggak bisa jawab. Maka siksaan yang berikutnya, fayudayiqani alaihil qabra, malaikat Munkar wa Nakir menyempitkan kuburan. Allahu Karim, menyempitkan kuburan. Karomhi, itu seperti tombak pisinani di dalam asahan. Summa tasallatu alaihil hayatu wal aqaribu wal kirdatu wal hanaziro wa dawabul ardi tahan hasyu lahmahu nahsan. Allahu Karim, ngeri. Malaikat Munkar wa Nakir Pak kembali menyiksa orang yang gak bisa menjawab dengan cara dihimpitkan kubur, tanah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Himpitan kubur itu dari kaki ke kepala. Himpitan kubur yang disiksa oleh Allah melalui malaikat Munkar wa Nakir. Ketika dihimpit, ini si tanah di kepala, tanah di bagian kaki itu diberi satu kayak tumbak yang habis diasah, bagaimana tajamnya, menghimpit tubuh kita, hancur. Allahu Karim.
hancur. Setelah itu hancur, dibalikan kembali, terus seperti itu. Itu ada himpitan kubur. Ada himpitan kubur. Kalau saya ingat himpitan kubur dulu kan pernah saya cerita ketika ada perumahan Rajek gitu kan, bersama almarhum Abu Yauci Turtusi. Waktu itu ada pemindahan kuburan udah lama, mau dibikin Perum Rajek Regensi atau apa lah sekarang. Kita menyaksikan gitu, dipindahin, ternyata ada posisi tulang itu di tengah, Pak. Posisi tulang belulang itu di tengah. Kata almarhum, kalau posisinya tulang belulang itu berada di tengah, berarti ini mayit, ini jenazah mengalami himpitan kubur karena posisinya di tengah. Berarti kan posisi dari kaki ke kepala itu kan ngerek, berarti hancur di tengah. Tapi kalau jenazahnya gak mengalami himpitan kubur, tulang belulangnya masih di tempat seperti ketika dimasukkan, hanya di situ tulang belulangnya. Tapi kalau sudah menyatu di tengah, kata almarhum, berarti ini orang mengalami himpitan kubur. Naudzubillahi min dalik suman. Langsung lulus dada, Allahu karim. Ini berarti ada himpitan kubur. Astagfirullahaladzim. Di samping itu, summa tasallatu alaihal hayatu wal aqaribu wal kirdota wal hanaziro. Lalu setelah himpitan kubur, orang yang gak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, summa tasallatu, lalu dililit alal hayatu, alaihil hayatu, ular sujail akro. Ular sujail akro sifatnya kemarin gedenya segede gulungan kasur, menghimpit orang yang gak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, dililit. Wal aqaribu, kalajengking, wal kirdatu, kirdun, monyet, wal hanaziru, dan celeng. Ini semuanya akan menyerang kita yang gak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Wadawabul ardi tanhasyu, dan berbagai binatang yang akan terus menghancurkan tubuh kita. Lalu kita merasa ketakutan seperti itu. Allah karim. Ini belum memasuki malam pertama kita dikubur. Sumayab tahanillahu babat inda rosi ilan nar. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa dengan berbagai siksaan ketika enggak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, sumayab tahanillahu babat inda rosihi, Allah membukakan dari arah kepalanya, yaitu pintu neraka. Pintu neraka, babat inda rosi ilan nar, satu pintu yang mana dalam pintu tersebut berbagai api ada di situ. Wa yakulani lahu undur ma'adallahu laka minal adab. Wahai hamba, wahai manusia, dulu yang pernah engkau jalankan ketika hidup di dunia, sholatmu gak beres, ibadahmu gak bener, maksiatmu jalan terus, maka hari ini ma'adallahu laka, aku janjikan barang siapa yang mengerjakan amal jelek, maka di dalam kubur minal adabi, ini sebagian adab, janji Allah, bukti di alam kubur. Allahu karim. Wa yadhulu alaihi lahibuha wa syarruha sumayati razulun qabihul wazi. Nah, setelah itu kan datang amal kita menyerupai berbagai binatang. Innabillahi min dalik. Udah enggak kita bahas, kita lewat aja. Ini aja. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita dalam keadaan kaget. Dalam keadaan kaget, datanglah dua malaikat munkar wa nakir. Ini sangat-sangat menakutkan. Yang sifatan malaikat munkar wa nakir dari berbagai hadis dikatakan, innal abdal mu'min idza wudi'a fi qabrihi ya'ti malakani munkar wa nakir min kibali ra'sihi fatakulu salatuhu la ta'tiu min kulli kibali laqad kana yusolli bil lail. Andai kata kalau memang orang tersebut ahli ibadah Pak, ketika kedatangan malaikat munkar wa nakir, yang mana malaikat munkar wa nakir ini yaitu tadi ketika keluar dari mulutnya adalah api, bertanya kepada kita,
Tapi ketika seorang hamba yang ahli ibadah, orang soleh, ketika ditaruh di dalam kuburan, ketika datang malaikat munkar war nakir, maka min kibali roksi, dari sebelah kepalanya ngomong sholatnya. Datangkan malaikat munkar war nakir. Nah dari arah kepala, malaikat munkar war nakir mau bertanya dari arah kepala, lalu menjawab sholatnya. Sholat kita menjawab di alam kubur. Kata sholat, la ya'tiyahu min kibali laqad kana yusolli bil lail wan nahari hadron min hadil mawadi. Wahai malaikat munkar war nakir, janganlah engkau datang dari arah kepala ini, karena kepala ini laqad kana yusolli bil lail, pernah melaksanakan sholat di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, hidron min hadil mawadi, untuk menghindari tempat yang jelek ini. Sholat menjawab sholat kita. Sholat tahajud kita menjawab, sholat duha kita menjawab, sholat 5 rakaat, sholat 5 waktu kita menjawab dari arah kepala, kalau sholatnya beres. Malaikat munkar war nakir gak bisa masuk dari sebelah kepala, karena sholat kita menjawab. Lalu malaikat munkar war nakir payatianihi min kibali rizlaihi. Sekarang kata malaikat munkar war nakir akan datang dari arah kaki, dari arah kaki. Patakulani lata tiahu min kibali. Wahai malaikat munkar war nakir, kata kaki ngomong, janganlah engkau datang dari arah kaki ini, karena dari arah sinilah laqad kana yamshi bi ilal masajidi jadron min hadil mawadi, karena kaki-kaki ini pernah melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat di masjid, maka kaki inilah tidak bisa engkau datangi untuk meminta pertanyaan. Kaki kita, adakan di surat Yasin bahwa seluruh anggota kita menjawab ketika di dalam kubur ini. Kaki menjawab seperti itu. Ternyata kaki ini pernah dilangkahkan ke musola, pernah melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka nanti di kubur malaikat munkar war nakir gak bisa masuk lewat kaki. Malaikat munkar war nakir fayatianihi min kibali ainihi, lalu malaikat munkar war nakir akan bertanya kepada si hamba yang soleh dari sebelah matanya, mau bertanya lewat mata, mau masuk lewat mata. Fayatianihi min kibali ainihi, lalu mata ngomong, la ta'tiyahu, jangan kau datangi wahai munkar war nakir dari arah sini, laqad kana yanduru bi ila taati kasiron jadron min hadil mawadi, karena mata ini pernah aku jadikan taat, pernah diperlihatkan untuk membaca Al-Quranul Karim, pernah aku lihat baca kalam-kalam ulama melalui kitab-kitab dan lain sebagainya. Mata ini gak pernah maksiat, mata ini pernah aku lihatkan kepada guru alimil ulama, sebagaimana kata Nabi, barang siapa yang memandang ulama maka nanti selamat di alam kubur. Ini buktinya. Malaikat munkar war nakir angkat tangan, sebelah mana aku harus bertanya kepada si hamba ini. Faida atayahu min kibali yaminihi, malaikat munkar war nakir mendatangi dari sebelah kanan tangannya. Taqulu la ta'tiyahu, wahai malaikat munkar war nakir, janganlah engkau mendatangi aku dari sebelah kanan, tangan kanan. Min kibali laqad kana yatasaddaqu bihi kasiron hadron min hadil mawadi, karena tangan ini pernah dulu bersedekah. Tangan kanan bersedekah, ini selamat dari pertanyaan munkar war nakir. Lalu malaikat munkar war nakir payatanihi min kibali shimalihi pataqulu saumuhu la ta'tiyahu, datanglah ke sebelah kiri, maka tangan kiri menjawab. Ini diibaratkan saum puasa kita. Wahai malaikat munkar war nakir, janganlah engkau datang dari sebelah kiri, karena ini pernah berpuasa, karena aku pernah berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Laqad kana yaju'u wa yaqtasu hadron min hadil mawadi, pernah merasakan haus, pernah merasakan lapar, ini untuk menghindari siksa kubur, maka jangan kau datang dari sebelah kiri. Puasa menjawab. Fayuqatu kama yuqatun naim. Karena nggak bisa masuk, berarti kan ini orang soleh kan. Malaikat munkar war nakir oleh Allah diibaratkan seperti itu, nggak bisa menjawab, nggak bisa bertanya.
Fayuqadu kama yuqadu naim. Lalu malaikat munkar wa nakir menidurkan. Udah karena nggak bisa masuk akhirnya disuruh tidur. Orang soleh disuruh tidur. Fayakulani lahu ma taqulu bi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tidur, ditidurkan. Lalu ini tidurnya seperti tidur kanaumil arus, seperti tidurnya orang yang malam pertama pengantin. Hebat, bagja. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang ini. Di alam kubur itu nggak kerasa Pak. Kalau kita mendapatkan nikmat kubur, nanti di depan ada adab kubur, ada siksa kubur lebih mengerikan. Ini hanya sebatas sifatan malaikat munkar wa nakir. Nah di alam kubur itu nanti tergantung bagaimana amal kadar kita. Di alam kubur itu kalau disiksa itu lama, nunggu sampai hari kiamat, sampai ba'ats. Tapi kalau mendapatkan nikmat kubur diantaranya ini, dari pertanyaan munkar wa nakir pun selamat, maka lalu ditidurkan. Nah ini tidurnya kanaumil arus, laksana seperti orang yang mengalami malam pertama pengantin. Nah, malam pertama pengantin kan gak kerasa, tahu-tahu sudah subuh. Pengen malam pertama itu panjang ya. Nah, itu sama di alam kubur pun sama seperti itu. Nah ketika seseorang amalnya bagus kanaumil arus, nah maka nanti sampai hari kiamat itu nggak kerasa. Nah kerasa dibangunkan nanti kan ada ba'ats, tuh ada ba'ats. Nah itu ketika orang yang soleh seperti ini dibangunkan, kok ini cepat amat. Padahal aku menikmati di alam kubur laksana seperti mengalami malam pertama pengantin. Itu hebat. Nah, tapi sebaliknya bagi orang yang amalnya jelek, naudzubillahi min dzalik, ini nanti akan lebih menakutkan Pak. Di antaranya adalah ada siksa kubur. Nah, ini ada siksa kubur. Nah, jangankan siksa kubur yang lebih jauh seperti itu, pertanyaan munkar wa nakir yang mana tadi sifatnya itu kan hitam, munkar wa nakir, terus keluar dari mulutnya api, bertanya kepada kita membawa satu tombak untuk memukul kita, itu kan sudah ngeri. Bertanya man robbuka, siapa Tuhanmu, ketika enggak menjawab maka akan disiksa. Riwayat Imam Al-Qurtubi. Nah, ini pertingkahan orang yang di alam kubur ketika ditanya oleh munkar wa nakir. Wa minan nasi may yatalazlazu fi mas'alati idza kanat aqidatu billahi mukhalafatan fala yaqdiru ala nutqi bi qaulihi rabbi wa yahudu fi ghairiha minal alfad fa yadribanihi darbatan yasta'ilun. Seseorang ketika hidup di dunia ragu-ragu terhadap keesaan Allah, ragu-ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ini hati-hati. Ketika malaikat munkar wa nakir bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka enggak akan bisa menjawab. Ketika enggak bisa menjawab, lah ini malaikat munkar wa nakir akan payadribanihi, memukul dorbatan yasta'ilun, dengan pukulan yang sangat dahsyat sehingga yasta'ilun alaihi biha qabruhu naron, sampai kuburannya itu terbakar. Allah karim, terbakar. Ketika enggak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, dipukul langsung terbakar kuburan. Terus padam kembali seperti lagi, padam kembali menyala lagi. Allahu karim. Hada da'buhu ma baqiyatid dunya. Sampai kapan? Sampai dunia belum kiamat seperti itu. Satu tuh. Nah yang kedua, wa minan nasi may ya'syuru alaihi nutqu. Ada sebagian golongan ketika dari pertanyaan munkar wa nakir itu may ya'syuru, ada orang yang diberikan kesusahan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan munkar wa nakir dengan biqauli wa ma dinuka, apa agamamu. Nah ketika enggak bisa menjawab apa agamamu, ini siksaannya sama seperti orang yang pertama, dipukul lalu langsung terbakar. Nah ini menjadi keraguan-raguan ketika lisyakin, ragu-ragu tentang bagaimana keislaman seseorang, maka ini hati-hati, nanti enggak akan bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Yang ketiga, wa minan nasi may ya'suru ali an-nutku bi qauli wal qur'anu imami. Siapa imamu? Ini kan pertanyaan munkar wa nakir gitu. Siapa imamu?
Atau apa imammu? Harusnya kan jawabannya adalah imamku adalah Al-Quran. Ketika pertanyaan ini gak bisa dijawab, maka siksaannya akan dipukul sampai terbakar itu kuburan secara hakikatnya. Orang yang gak bisa menjawab pertanyaan ini hadirin, li'annahu kana yasluhu ketika di dunia, li'annahu kana yasluhu wa la yata'idu bihi wa la ya'tamiru bi awamirihi wa la yantahi bi nawahi. Orang tersebut suka membaca Al-Quran. Al-Quran selalu dibaca, dibulak-balik, dilagamin terus seperti itu. Tapi wala ya'tamiru bi awamirihi, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Al-Quran memerintahkan aqimus sholah wa atu zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Dibaca ayat yang dibulak-balik tapi nggak diamalkan. Nah, ini hati-hati, nggak akan bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Atau membaca bahwa dalam Al-Quran itu ada larangan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa syabila. Larangan Al-Quran dibaca tapi zina jalan. Ini hati-hati, gak akan bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Allahu karim. Wa minan nasi may yastahilu amalu jijuan yu'adzibu bi qabri ala qadri jurmihi. Amal kita, kadar amal kebaikan kita, kadar amal kejelekan kita ketika nanti dikubur akan menyerupai hewan binatang. Serem. Wa minan nasi may yastahilu amalu hinjiron au hijwar hinjirin. Kama warada wa minan nasi may ya'suru ali ayyakula nabiyya Muhammadan li annahu kana nasiyan li sunnati. Ada orang yang enggak bisa menjawab siapa nabimu. Aturan jawabannya kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ketika kita di dunia nasyan bisunnati, nasyan lisunnati, lupa terhadap sunnah Kanjeng Nabi. Sunnah Kanjeng Nabi apa? Banyak, rawatib, duha, tahajud dan lain sebagainya. Sunat-sunat yang pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Nasyan, kita merasa itu amalan sunat ini. Puasa Senin Kemis, itu amalan sunat. Terus sholat sunat rawatib, itu amalan sunat. Amalan sunat dianggap hanya sepele. Hati-hati, nasyan li sunnati. Maka nanti ketika ditanya oleh malaikat munkar wa nakir siapa nabimu, nggak akan bisa menjawab. Nggak akan bisa menjawab. Hati-hati dengan amal sunat. Hati-hati dengan amal sunat. Wa minan nasi may ya'suru alai ayyakulul ka'batu. Ketika ditanya apa tempat ibadahmu, kemana engkau menghadap? Harusnya kan jawabannya adalah Baitullah atau Ka'bah menjadi kiblatku. Apa kiblatmu kan? Nah, ketika pertanyaan ini gak bisa dijawab, maka pertanyaan gak bisa dijawab seperti ini akan dipukul oleh malaikat munkar wa nakir. Hati-hati, orang yang ketika sholat likillati tahrimi fil istihadi fil sholati au pasadin, ketika sholat kita rusak atau paupi wuduhin, atau wudu kita enggak beres, wudu kita enggak rapi, sholat kita enggak rapi, ketika sholat pun awil tipatin pi sholati, kita tungak tengok kiri kanan, tungak kelok kiri kanan, au naksin pi rukuhi, kita mengurangi ruku, artinya kita jarang sholat, mengerjakan sholat yang 5 waktu, maka nanti ketika ditanya apa kiblatmu, enggak akan bisa menjawab. Hati-hati, rapihkan wudu kita, rapihkan sholat kita. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, karena ini nanti yang akan menjadi jawaban ketika malaikat munkar wa nakir bertanya apa kiblatmu. Nah, ketika sholat kita nggak rapi, wudhu kita nggak rapi, hati-hati, takutnya kita nggak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Nah, seperti itu. Masih banyak pertanyaan tentang pertanyaan munkar wa nakir. Nah, sebelum saya tutup, ini ada kisah, mungkin kalau yang sudah mendengar nggak apa-apalah, tabaruk. Ini pertanyaan munkar wa nakir seputar itu hanya sebatas wajar. Tapi ada pertanyaan yang mana pertanyaan ini terus ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Ketika semuanya beres pertanyaan, ada satu pertanyaan tentang harta kita. Dari mana kita mendapatkan harta, untuk apa harta kita digunakan? Ini akan menjadi pertanyaan. Pertanyaan ini
selamanya sebelum beres gak akan berhenti bertanya. Ambillah satu contoh, satu kisah. Ada seseorang yang miskin, Pak. Dia punya kampak satu, hartanya hanya kampak satu, baju nggak punya, yang dipakai hanya celana doang, baju nggak punya, saking miskinnya. Mata pencahariannya adalah tukang kayu, menebang pohon, dan dia punya satu-satunya kampak untuk menjadi cari nafkah. Hanya itu hartanya yang dia punya. Suatu hari di itu negara ada salah satu sultan memang kaya raya Pak. Berwasiat kepada anak-anaknya, barang siapa nanti ketika aku sudah mati terus ia mau menemaniku selama 40 hari di kuburan, maka akan aku berikan setengah kekayaanku. Sayembaranya seperti itu. Sayembaranya, ketika aku nanti mati, tolong temenin aku 40 hari di kuburan, aku berikan setengah harta. Datanglah waktunya dia mati, wafat. Benar, oleh anak-anaknya diadain sayembara karena amanat. Setelah berbagai brosur kemana-mana, nggak ada yang berani menemani orang mati di kuburan. Akhirnya adalah tadi si miskin tukang kayu. Rame tuh. Dibikinin tempat sebelahnya nih, orang kaya bebas kuburannya, orang kaya. Sebelahnya kuburan, sebelahnya lagi kuburan untuk orang yang hidup, si miskin tadi di samping-samping tuh. Nah, di atasnya dikasih kaca ditutup. Nah, begitu si jenazah orang kaya ini masuk liang lahat, ditutup biasa, si miskin pun masuk. Nah, 40 hari bisa bertahan, maka ini setengah kekayaan akan diberikan. Si miskin semangat masuk. Nah, singkat cerita, datanglah malaikat munkar wa nakir, Pak. Malaikat munkar wa nakir masuk ke kuburan. Ternyata malaikat munkar wa nakir salah nanya. Yang ditanya bukan si orang yang kaya tadi sudah mati, yang ditanya malah si miskin. Kata malaikat munkar wa nakir, wahai orang miskin, tahu malaikat munkar wa nakir, Pak. Ngapain kamu di sini? Saya menemani orang yang sebelah. Bapak salah nanya, harusnya ke sebelah. Saya nanyanya ke sini. Mau nanya apa? Hidupmu punya apa? Sehingga kamu berani masuk ke dalam liang kubur ini. Saya nggak punya duit, saya nggak punya harta. Yang saya punya itu hanya kampak ini. Nah, kampak, ya. Untuk apa kamu gunakan kampak? Untuk menebang pohon. Lalu pohonnya kamu punya siapa kamu tebang? Punya si Anu. Pohonnya kamu jual kemana? Lalu sebagainya. Terus ditanya. Belum selesai 40 hari, 39 hari, wakilat 38 hari, si miskin keluar. Nah, orang-orang yang di atas kan nunggu. Wah, ada apa ini? Si miskin teriak kepada orang-orang tersebut, silahkan kalian ambil harta yang akan diberikan kepadaku setengah daripada kekayaan orang yang sudah meninggal ini. Aku nggak butuh semua itu. Kenapa? Jangankan harta yang ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, aku punya kampak satu pun. Malaikat munkar wa nakir bertanya kepadaku seputar kampak 40 hari gak kelar-kelar. Allahu karim. 40 hari gak kelar-kelar, Pak. Hanya satu kampak doang. Bagaimana dengan harta kita yang sangat banyak tapi tidak bisa menyelamatkan di alam kubur? Percuma. Makanya tadi ketika datang ke kuburan, harta kita kembali, anak kita kembali. Harta bisa menemani ketika harta sudah menjadi amal. Dengan cara apa? Sodakoh. Harta akan menemani kita di alam kubur menjadi amal kebaikan. Jangan sampai harta kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hisapan yang berat. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja para hadirin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kan kita bahas di kitab Daqaiqul Athar ini tentang siksa kubur dan kenikmatan kubur. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, sebelum saya tutup, ini saya mendapatkan amanah dari Masjid Al Ikhlas bahwasannya nanti jam 8
akan diadakan acara maulid jam 8 pagi ini di Al-Ikhlas. Insya Allah penceramahnya ada 3. Saya lupa lagi penceramahnya, yang penting 3 lah ya. Nanti jam 8 ada waktu, silahkan untuk merapat ke Masjid Al-Ikhlas Blok E jam 8 pagi ini acara maulidan. Hadanallahu wa iyyakum azmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.